Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kabar Siang. Fenomena pelajar yang ikut dalam aksi demonstrasi kembali menjadi sorotan. Tidak hanya hadir, sebagian bahkan ikut terlibat dalam aksi anarkis dan perusakan. Lantas mengapa para pelajar ikut serta dalam aksi unjuk rasa dan bagaimana seharusnya kontrol terhadap anak-anak ini dilakukan? Garis Batas mengungkap fakta-faktanya untuk Anda. Yang ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa kemarin, terutama yang berakhir rusuh, itu adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut saya, cara kita menyuarakan pendapat kita tanpa harus ikut demo adalah dengan menyuarakan pendapat kita di sosial media. Maraknya pelajar ikut dalam aksi unjuk rasa semakin memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat data sampai 5 September 2025. Sedikitnya 2.500 pelajar ikut turun ke jalan. Ironisnya, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga prasejahtera, bahkan dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Total jumlah anak yang terlibat di seluruh kota-kota yang terjadi aksi demo, terutama yang berakhir ricuh ya, itu ada 2.573 kalau saya tidak salah. Yang ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa kemarin, terutama yang berakhir rusuh, itu adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Itu 90% lebih ya. Kemudian selain dari keluarga prasejahtera, mereka juga berasal dari, kalau kita pelajari datanya, mereka berasal dari dysfunctional family, jadi keluarga yang tidak berfungsi dengan baik ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen bahkan telah mengeluarkan edaran kepada pemerintah daerah untuk mencegah pelajar ikut turun ke jalan. Pemerintah juga menegaskan agar pelajar tidak mudah terprovokasi. Kami menghimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Dari sisi pendidikan, Persatuan Guru Besar Republik Indonesia (PGRI) menilai pentingnya komunikasi yang sehat antara guru, pihak sekolah, dan pelajar. Ia juga menyebut unjuk rasa adalah ruang bagi orang dewasa, bukan untuk anak-anak yang masih dalam masa pembelajaran dan tumbuh kembang. Ke depan sebenarnya yang paling efektif saat ini itu adalah komunikasi sih. Komunikasi, karena hanya dengan komunikasi kita bisa menyampaikan bahwa menyampaikan aksi itu boleh, tapi lebih baik secara dialogis. Kalau nanti pergi ke jalanan itu kan bisa membahayakan fisik mereka, terutama karena mereka masih perlu dilindungi, masih anak-anak. Dan diingatkan bahwa dalam undang-undang juga yang boleh turun itu adalah anak-anak, yang maksudnya yang pada umumnya yang berunjuk rasa itu adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Sementara itu, psikolog menilai peran orang tua lah yang menjadi benteng utama. Orang tua perlu hadir sebagai pendamping anak sekaligus mampu membantu anak menemukan kelebihan dirinya agar tidak ikut-ikutan aksi yang berpotensi membahayakan. Dan orang tua yang tidak hanya pada saat dia mau tawuran atau mau
kemudian demonstrasi, orang tua ada di sana. Tapi sepanjang proses perkembangannya, orang tua harus hadir sebagai sahabat, harus hadir sebagai tidak hanya orang tua, sebagai teman untuk dia, sehingga dia bisa merasa nyaman juga untuk cerita kepada orang tua. Saya yakin anak-anak yang pergi demo itu belum tentu tahu akar permasalahannya apa, tetapi hanya karena diprovokasi dan dia merasa kayaknya ini tepat nih untuk saya untuk memperjuangkan sesuatu gitu. Jadi orang tua dari proses pembelajaran itu harus perlu dengan pendampingan, membantu anak untuk melihat kelebihannya dari sisi lain. Menurut sesama pelajar, aspirasi sebenarnya bisa disampaikan lewat ruang digital atau media sosial tanpa harus turun langsung ke jalan. Langkah ini dinilai lebih aman dan tidak beresiko menjerumuskan mereka pada tindakan anarkis. Mungkin mereka juga mau berpendapat, tapi ada beberapa yang caranya salah seperti itu. Jadi dari sosial media ada template-template bisa kita share. Terus ya kalau mau menyuarakan pendapat bisa ya dari situ aja. Karena kalau kita mau terjun langsung ke lapangan kan takutnya beresiko. Karena melihat banyak sekali pelajar-pelajar yang ikut hanya karena ajakan teman gitu. Jadi mereka nggak paham dengan apa yang terjadi di lapangannya seperti apa, tetapi mereka hanya ikut-ikutan lah istilahnya. Tidak perlu yang kita langsung terjun ke dalam demo tersebut, tapi kita bisa menyuarakan pendapat kita melalui sosial media juga ataupun melalui media-media lain. Karena saya pelajar, menurut saya cara kita menyuarakan pendapat kita tanpa harus ikut demo adalah dengan menyuarakan pendapat kita di sosial media. Apalagi yang kita tahu kalau misalkan pastinya pelajar seumuran SMA, SMP ataupun SD pasti sudah memiliki sosial media. Dari situ, dari platform situ kita bisa menyampaikan pendapat kita. KPAI pun mendorong pemerintah agar memperkuat perlindungan anak, khususnya mereka yang hak pendidikannya tidak terpenuhi. Bagaimana pemerintah bekerja dalam meningkatkan sistem perlindungan anak agar anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera yang mengalami masalah-masalah pengasuhan dan anak-anak yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan, mereka ini mendapat perhatian besar dari pemerintah, menjadi prioritas perhatian pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan mungkin juga Kementerian Agama yang membawahi pendidikan berbasis agama ya. Fenomena meningkatnya partisipasi anak-anak di bawah umur ikut aksi menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tak boleh dikesampingkan. Anak-anak memang berhak bersuara, namun kewajiban kita adalah memastikan suara itu tumbuh di ruang yang aman dan positif.